kita mulai untuk sosialisasi tentang program Magister Matematika dari STKI PPGRI Jombang. Nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk tanya apa saja tentang program yang program terbaru ini. Sudah berapa tahun Bu Wiwin ini sudah? Sudah 3 tahun ini Bapak. Sudah akan meluluskan nih yang pertama, nanti Februari sudah ada yang lulus. Sudah 3 angkatan berarti ya. Ya. Yeah. Pasti Bapak Ibu guru anggota MGMP nanti banyak pertanyaan tentang S2 Matematika. Oh siap. Iya, pasti ada yang ingin melanjutkan, walaupun yang sudah hampir pensiun juga tidak apa-apa melanjutkan nanti. Geng. Kami persilakan Bu Wiwin untuk presentasinya yang kedua. Iya siap, saya share dulu untuk brosur. Iya. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Mohon izin saya menyampaikan informasi tentang program Pasca Sarjana ya. Kebetulan kalau matematika yang pegang saya sih, jadi bisa langsung informasikan. Jadi begini Bapak, program kami di Pasca Sarjana ini memang baru gitu ya. Baru berdiri 2019 gitu ya, tepatnya Maret, angkatan pertama itu Maret 2019. Makanya ini sudah mau lulus ini angkatan pertama. Oke, nah kita udah punya angkatan yang ketiga ini Bapak untuk semester genap kita terima juga. Jadi kita terimanya ganjil genap. Kalau ganjil itu di bulan bulan September. Kalau yang genap ini di bulan Maret ya. Jadi ini pendaftaran sampai dengan 5 Februari saja. Ibu Bapak, untuk pendaftarannya saya sampaikan dulu informasi biaya pendaftarannya adalah 500.000 ya. Jadi disebutkan 500.000 biaya pendaftarannya. Kemudian untuk biaya SPP-nya itu kalau alumni, kalau yang sekarang alumni itu free biaya pendaftaran ya Bapak. Alumni free biaya pendaftaran. Kemudian kalau yang alumni ada diskon SPP. Kalau harusnya standarnya kan 5 juta ini. Kalau alumni itu dapat potongan 250 sehingga tinggalnya 4.750 saja. Itu sudah semuanya free UTS, UAS, praktek lapangan sudah tidak ada biaya lagi. Jadi 5 juta itu sudah lengkap dalam 1 semester. Bapak mohon izin menyampaikan pada saat ini kami sama-sama menyadari ya di perguruan bahwa pandemi COVID ini berdampak kepada semua bidang. Oleh karena itu kita memberikan kesempatan untuk SPP-nya tidak harus langsung full 5 juta, boleh dibayar 2 kali. Hanya boleh diangsur 2,5 juta dulu, baru kemudian nanti sebelum UAS juga 2,5. Nah, untuk program yang matematika ini Bapak, meskipun kami baru maksud saya, alhamdulillah ini saya sudah berhasil membawa untuk terakreditasi. Jadi pembukaannya dulu menggunakan SK Kemenristek-Dikti ya, masih Ristek-Dikti tahun 2018. Kemudian kemarin di bulan Mei ini SK dan PT-nya sudah keluar. Nomornya ini mungkin nanti saya tunjukkan ya, sebentar saya ambilkan SK-nya. Ini adalah SK akreditasi untuk program studi pendidikan matematika, program magister ya Bapak ya. Jadi kita sudah alhamdulillah terakreditasi dengan peringkat baik. Nah ini, jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Insya Allah aman, sudah terakreditasi dan berlaku sampai dengan 12 Mei 2025 gitu ya. Jadi sudah terakreditasi. Termasuk Bu Ira nanti sudah tidak perlu khawatir ya. Angkatan pertama pun sudah tidak perlu khawatir ijazah tidak laku, kami sudah terakreditasi. Ini hasilnya ya. Baik ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi kalau masalah akreditasi, kami sudah terakreditasi ya. Oke, kita balik lagi ke brosurnya tadi. Kemudian di sini juga kami akan sampaikan untuk yang sekarang yang kalau tadi kan yang untuk semester genap Ibu Bapak, yang ini untuk yang semester ganjil yang September gitu ya. Jadi ada 2 program. Termasuk saya mungkin menyampaikan Bapak untuk siswa-siswi penjenengan yang sekarang kelas 12 gitu ya. Jika ini saya sampaikan apa adanya saja ya, lembaga kami punya program. Jadi siapapun Bapak Ibu guru yang membawa siswanya gitu ya, mengarahkan siswanya ke STKIP, maka kami akan berikan cashback 50% dari biaya pendaftaran. Baik program magister maupun program sarjana gitu ya. Jadi kalau untuk program contoh
Kalau untuk program S2 tadi kan alumni free gitu ya. Lalu itu lewat penjaringan, misalnya Bu Ira bawa alumni STKIP untuk kuliah S2. Loh, dia kan free Bu. Berarti kan saya nggak dapat cashback, tetap dapat. Lembaga tetap akan memberikan cashback sebesar 250, 50% dari biaya pendaftaran, tetap diberikan. Jadi yang membayar adalah lembaga nanti. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi Bapak kalau berkenan mengajak siswa-siswinya yang mau daftar di STKB ada cashback 50%. Kemudian kalau putra-putri anggota PGRI, karena Bapak Ibu guru juga pasti anggota PGRI, maka biaya pendaftarannya hanya 50%, tapi itu hanya untuk program sarjana. Kalau untuk program magister tetap 500.000 ya. Ini untuk program sarjana ya Bapak. Mungkin ada adiknya, ada kelas reguler. Ini SPP-nya 1.800.000, DWP-nya 2 juta sehingga 3.800.000. Kalau kelas karyawan itu sore sampai malam, makanya dia beda 200.000. Makanya dia SPP-nya adalah 2 juta. Ini sudah free gitu ya. Free untuk UTS, UAS. Kemudian kalau yang di program S1 itu free-nya agak banyak. Sebentar saya cek dulu. Sudah ya. Oke, ini untuk yang dan program sarjana juga Bapak, ini bebas biaya UTS, UAS gitu ya. Uji kompetensi bahasa Indonesia juga sudah free. Kemudian ada STEP, STKIP Test of English Proficient itu juga sudah tidak membayar. Termasuk seminar proposal untuk mahasiswa sarjana gitu ya. Di sini sudah dituliskan untuk biaya pendidikannya. Kalau ya SPP yang untuk S1 itu 1.800.000, kalau karyawan 2 juta, ada DP-nya 2 juta. Kemudian kalau yang kelas pasca program sarjana, program magister, ini sudah kan gratis bagi alumni ya. Gelombang 1, 2, 3-nya tetap 500.000. Nah, ini SPP-nya kalau yang reguler 5 juta, yang alumni 4.750 tiap semester. Nah, untuk DPP ini hanya dibayar 1 kali aja kalau yang S2. 8 juta ini pun tidak usah bayar langsung ya Bapak. Boleh diangsur 4 kali atau nanti aja kalau sudah mau lulus baru bayar juga tidak apa-apa, boleh gitu ya. Ini untuk yang masuknya September Ibu Bapak, perkuliahannya bulan September. Nah yang tadi saya share yang pertama adalah yang untuk bulan Maret gitu ya. Oke, saya stop dulu, nanti saya kirim brosurnya ke Ibu Bapak jika ngersaaken ya. Jadi intinya kalau yang program S2 Pendidikan Matematika itu sudah terakreditasi untuk biaya pendaftaran free bagi alumni. Kemudian ada SPP potongan 250, jadi tinggal 4.750 sudah bebas biaya ujian, UTS UAS termasuk PPL ya. Itu dulu Pak Tolib mungkin yang saya sampaikan. Monggo ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Bu Wiwin presentasinya tentang penerimaan mahasiswa baru untuk program magister di STKIP PGRI Jombang. Monggo Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya yakin ada banyak pertanyaan, terutama Bapak Ibu Guru yang terikat jam kerja ini. Masalah jam perkuliahannya bagaimana? Mungkin ditanyakan. Oh iya. Gimana? Ya. Ya. Sebentar saya kasih kesempatan dulu Bapak Ibu Guru. Ada yang ditanyakan? Monggo. Langsung saja dibuka mikrofonnya. Ini kebetulan saya mute all, saya matikan semuanya biar suasananya tidak gaduh. Jadi biar bisa gantian. Monggo langsung dinyalakan yang ingin bertanya. Belum ada. Jadi mungkin bisa dijelaskan Bu tentang jam perkuliahannya untuk Bapak Ibu Guru yang terikat jam kantor, jam kerja, biar bisa mengatur penjadwalannya. Monggo. Siap. Terima kasih Pak Tolib. Alhamdulillah untuk program magister itu kita kuliahnya hanya di hari Jumat dan Sabtu Bapak. Sementara ini yang sudah berjalan gitu ya, sejak angkatan pertama itu Jumatnya mulai jam 1:30 sampai dengan jam 8 atau jam 9. Begitu juga hari Sabtu. Nah kalau misalnya mungkin ini kan masih online Pak ya, jadi tidak ada masalah gitu ya karena online. Jadi pembelajaran kadang-kadang bisa agak malam juga, tergantung Bapak kesepakatan jam berapa. Nah nanti kalau misalnya ada memang dari Bapak yang di jam 2 itu belum bisa, maka kita akan naikkan sampai dengan jam dinasnya Bapak selesai gitu ya. Misalnya selesai jam dinasnya jam 3, maka kuliah akan dimulai jam 3:30
cuman harusnya agak sampai malam lagi gitu ya. Karena kalau yang normal itu jam 2 sampai dengan jam 8 selama ini. Harinya hari Jumat dan Sabtu kita tidak memberi kuliah di hari Minggu karena kuliah di hari Minggu itu melanggar peraturan. Jadi kita melakukan dengan taat azas Pak di hari Jumat dan Sabtu, tidak di hari Minggu. Dan itu rutin setiap minggu kita ketemu. Jadi dalam satu semester itu harus minimal itu 16 minggu untuk ketemu. Kalau selama ini online ya kita akan ketemu online selama 16 minggu, bukan 16 kali Bu Pak ya, 16 minggu. Karena kalau 16 kali itu bisa hanya 2 minggu karena dipakai terus-terus. Nah, tapi kalau kami tidak menggunakan kali tapi menggunakan minggu, satuannya minggu, bukan satuan kali. Begitu Pak Tolib? Iya. Berarti Jumat sama Sabtu jamnya pun fleksibel, nanti bisa koordinasi sama dosen. Iya, kalau jadwalnya kelas itu misalnya menghendaki jam 3 Bu, maka saya akan setting jadwalnya jam 3. Karena biasanya begini Pak Tolib, pengalaman yang sudah yang sudah kuliah mulai angkatan pertama itu kan teman-teman perlu ngurus izin belajar ya, atau tugas belajar ya. Betul. Nah, itu diminta jadwalnya gitu loh. Jadi kita bikin jadwal yang tidak berbarengan dengan jam dinasnya Ibu Bapak. Selama ini alhamdulillah tidak ada masalah sih, sudah pada keluar izin belajarnya, termasuk Bu Ira sudah keluar ya Bu ya. Ampun Bu, alhamdulillah. Ya, jadi semuanya udah keluar, termasuk Bu Aris, Bu Istiqomah sudah keluar semuanya, jadi tidak ada masalah. Artinya dengan kuliah di STKIP itu nanti diakui juga ijazahnya karena ada izin belajar ya. Karena kami juga menyiapkan ini Pak Tolib, jadi perlengkapannya teman-teman untuk izin belajar apa saja kami siapkan sehingga bisa membantu kelancaran proses mengurus di Kemenaknya. Gitu Pak Tolib. Oke Ibu, nggih, terima kasih penjelasannya. Saya kasih kesempatan lagi untuk Bapak Ibu guru yang lain. Kita sharing kali ini tentang program S2 atau mungkin S1, mungkin untuk anak-anaknya Bapak Ibu mungkin ditanyakan ya, juga tidak apa-apa. Silakan, mumpung ada beliaunya, dosen dari STKIP Jombang. Maaf, nggak mau tanya tadi di situ kan kalau dari STKIP kan gratis, tapi kok di situ ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 pendaftarannya kalau 500.000, padahal di atas tertera 5 juta. Itu maksudnya gimana? Yang 5 juta SPPD, yang free itu untuk pendaftarannya. Pendaftarannya gelombang 1, 2, 3 kan 500 tuh, tapi kalau untuk free nggak ada biaya sama sekali pendaftarannya. Cuma saya sudah S2 tapi tidak sejurusan matematika Bu Win. Masalahnya ini sebenarnya pingin sama kah? Ayo, kan free. sebenarnya Ayo. Kalau alumni juga ada potongan SPPD. Enggak 5 juta. Apalagi biasanya teman pleknya ini pasti cepat lulus. Biarpun enggak plek, saya juga dekat dengan yang lain termasuk Bu Ira ya Bu saya. Dekat kami. Ini Monggo Bu Lili. untuk pamit. Oh ya. Halo Bu Istiqomah. Ini harus lulus juga ini, sudah mau lulus ini, sudah selesai ujian kompre kemarin. Alhamdulillah. Ya sebenarnya saya juga yang cepat Bu Ira ini. Bu Ira kan baru semester 3 tuh sekarang. Tapi udah mau selesai ujian kompre nih, udah mau ujian nih. Sip, pokoknya teman-teman semangat ya. Untuk saya sebenarnya pengen, cuma anak saya yang tidak mengizinkan. Kan kemarin udah lama sama di rumah aja katanya gitu. Udah lain nanti anaknya saja. Tapi sebenarnya saya pengen. Ya doakan saja, mudah-mudahan nanti izin dhisik Mbak, izin dhisik. Ya, harus ya, izin harus. dulu ya. Ngapunten biasa manggil Mbak, jadi kata Ibu kan canggung. Saya juga manggilnya Top Dek kok. Oh ya. Oke, matur suwun, nggih. Ditunggu infonya di Lili. Oke. Ada Bu Ervin yang Pak Tolib kayaknya tadi. Ini ada Bu Ervin muncul. Kayaknya Teman juga. tadi semua kuliah deh. Angge STKIP. Bu Ervin kan juga adik kelas tuh. Adik kelas juga Bu Nggih, Ervin. adik kelas. Iya. Bu Ervin. Oh, belum on. Videonya belum diaktifkan. Nggih, masih audionya belum connect. Oke, betul. Bu Istiqomah semangat Bu ya, tinggal penelitian aja loh. Bu Is, dinyalakan Bu Is. Istiqomah.
Iya Bu, makasih. Iya. Semangat ya. Kalau Bu Kita Wiwi, dikejar Bu Wiwi semester viral. berapa Bu Wiwi? Bu Wiwi Ekawati itu MTS ya? Ini. Sama dengan Ini ikut ini Ira. orangnya. Ini orangnya ikut. Iya, Uli, iya. Tuh, sama dengan Bu Ira, seangkatan itu dengan Bu Ira. Oke. Bu Wiwi, Oke. apa kabar Ibu? Bu Wiwi, ayo Nanti Bu Wiwi. menghilang. Ada tuh, mungkin belum diaktifkan aja suaranya. Iya Bu. Suka lupa. Nah tuh kan, suka lupa dia soalnya. Monggo Bu Wiwi testimoninya. Gimana testimoni ya? Oh iya, Ibu kan testimoni, boleh Pak suruh testimoni tuh Bu Wiwi. Testimoni dari mahasiswa S2. Yo. Nggih. Bu Ira itu Pak. Bu Ira itu luar biasa itu. Sudah mau komplain Pak sekarang. Testimoninya luar biasa di S2 Pak. Gitu ya. Kalau Ya. waktu kuliahnya pas Banyak ditanya pengalaman. lagi nggak online gitu Pak Talib ya, kami menyiapkan kelas untuk S2 itu agak spesial ya Pak ya. Jadi ruangannya full AC, kamar mandi dalam, ada tempat sholat, ada tempatnya coffee break. Kemudian itu boleh maam di dalam juga khusus untuk S2 gitu, bukan untuk masuk S1 yang itu ruangannya. Oh gitu. Ya ya. Ya. Mungkin Dan kami juga satu kelas itu harusnya maksimal 10 Pak kami buka itu. Cuman karena angkatan pertama ada 13 ya kita jadikan satu kelas gitu kan, cuma 13. Angkatannya Bu Ira itu awalnya 15, kemudian yang 2 itu gerah. Yang satunya belum dapat izin, jadi tinggal 12 ya Bu Ira ya. Jadi ya maksimal itu sebenarnya cuma 10 Pak satu kelas, tapi kalau cuma 13 ya harus terpaksa jadi satu kelas. Tapi tidak membatasi dalam jumlah besar karena supaya ini apa namanya lebih kecepatan dalam memberikan informasi pembelajarannya lebih enak kalau kelasnya kelas kecil gitu ya. Jadi katakanlah misalnya ada 20 ya harus kita bagi menjadi 2 kelas, tidak bisa satu kelas. mungkin itu Bu gambaran dari dosen-dosen pengampu yang ngajar di Oh, siap. itu. Barangkali Ya. ditampilkan sedikit. Oke, Ada. kalau dosennya alhamdulillah semua S3 ya Pak. Cuma kalau di matematika itu mohon maaf semua pengajarnya masih yang ada memenuhi syarat masih ibu-ibu semua. Jadi kalian berenam itu perempuan semuanya. Ada kayaknya ya. Oh sorry tidak ada fotonya teman-teman di sini. Ya. Jadi kami berenam itu semuanya ibu-ibu. Gitu. Kalau menurut Bu Ira mungkin kecil-kecil ya, yang lainnya yang sudah tua mungkin saya dengan Bu Nur itu. Yang 4 itu masih muda-muda Bu Ira ya. Masih Yang muda-muda. 4 itu Bapak, yang 4 itu 3 diantaranya dulu mahasiswa saya. Oh gitu. Ya ya. Ya. Mahasiswa saya kemudian pintar memang, kemudian sampai S3-nya beasiswa semuanya. Dan kita masukkan ke S3. Jadi home base-nya S3 jelas benar-benar dosen-dosen yang sudah punya sarjana doktor, karena syarat mendirikan dulu S3 juga syaratnya doktornya harus 6. Gitu. Sebelum 6 kami nggak bisa berdiri, nggak berani pinjam dosen gitu, nggak berani berisiko kan. Iya iya. Iya. Benar-benar yang punya STKIP sendiri, karena nanti taruhannya kan mahasiswa kami kalau ada masalah. Iya iya. Saya sempat janjikan ke angkatan pertama, angkatannya Bu Istiqomah, Bu Aris itu, saya bilang saya pastikan sebelum Bu sudah pasti terakreditasi, saya bilang gitu. Makanya saya benar-benar mewujudkan impiannya teman-teman untuk bisa lulus benar. Oke. Di sini banyak PNS baru Bu, dari CPNS baru, dari Insya Allah akan tertarik. Dari mungkin ada pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk PNS baru yang kemarin baru SK-nya baru turun. Nah, Wes masih anget ya Pak ya SK-nya. Iya, istilahnya masih kebul-kebul. Masih kebul-kebul. SK-nya masih anget ini. Silakan kalau ada Masih. pertanyaan ditanyakan. Kesempatan Mas untuk memperlebar karir, untuk menunjang karirnya. Sebenarnya Pak Talib saya mau matur lupa. Iya. Sebenarnya kami sudah membuat kerjasama dengan Kemenak sebenarnya. Jadi kalau tadi kan alumni yang ada potongan SPP Pak ya, 250. Sebenarnya kalau Ibu Bapak daftarnya juga dapat rekam dari Kemenak, itu juga ada potongan 250 SPP-nya Pak. Gitu. Jadi Tapi harus dapat rekam dari Kemenak dulu. caranya? Di Kemenak sudah kami kasih brosur formnya Pak. Oh gitu. Jadi
formnya ada di Kemenak, itu bisa langsung ke Kemenak. Nanti di sana disampaikan kalau informasi dari STKI PGRI Jombang, maka ada rekom gitu, sehingga nanti untuk SPP-nya juga ada potongan 250, jadi sama dengan alumni 4750 SPP-nya. Oke. Untuk angkatan yang sekarang ya, tidak berlaku untuk yang sudah. Betul loh ya. Apa data ini? Monggo yang mau melanjutkan S2 yang linier, jelas linier ini akan. Ya, pasti linear, dari pastikan. Monggo Bapak Ibu guru ditanyakan. Bu Istiqomah sudah mulai connect saya, tadi masih putus nyambung katanya. Bisa dinyalakan Bu Is? Ini ada Putri Wahyuni kayaknya mungkin mau bertanya tuh. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu. Iya. Saya juga alumni dari STKIP, Bu. Ya. Enggak asing gitu wajahnya, makanya saya bisa langsung sebut. Silakan Ibu. Bu, ini apa namanya, untuk S2 itu kan itu apa harus tes TOEFL ya? Oh, gampang kalau itu Ibu. Kami fasilitasi gitu, masa TOEFL. Nanti Ibu Ira itu sudah jago tuh. Oh iya, tahu. Jadi yang pertama Ibu nggak sampaikan tes TOEFL dulu, masuk dulu, gitu. nanti kami arahkan tes TOEFL-nya Oh iya. Kan kemarin itu sama teman-teman kan inginnya apa namanya, mau daftar S2, akan tetapi bingung itu mau gimana kok belum tes TOEFL gitu. Oh enggak, itu belakangan Ibu. Jadi saat ya. ini Ibu, karena kan free ya Ibu alumni, cukup kirim KTP, KK, ijazah S1, transkrip, sudah langsung terdaftar. Saya kirim langsung bukti daftarnya, kan karena free. Setelah itu Ibu nggak usah mikir tes TOEFL, karena masih masa pandemi, itu nanti urusannya di kami, gampang itu, urusan belakang. Jadi yang penting hanya kirim KTP, KK, ijazah S1, sama transkrip, tapi scan asli Bu ya. Kita butuh scan asli karena akan langsung diunggah ke PDDikti, supaya nama Ibu langsung muncul di PDDikti, karena Bu Ira bisa cek kok ya, namanya harus sudah muncul. Kalau belum muncul harus segera ke Iya, sudah. Nah, oke. Semua mahasiswa saya beri kesempatan Pak Talib untuk cek namanya di PDDikti apakah benar-benar di STKIP sudah terdaftar. Karena kami juga tidak ingin mempertaruhkan namanya mahasiswa nanti di tengah-tengah jalan bermasalah. Itu tantangan bagi kami. Jadi Putri Wahyuni, cukup kalau Ibu sekarang sudah siap KTP, KK, scan, kirim ke saya, langsung saya beri bukti pendaftaran. Tanggal 5 nanti akan kami kirim Google Form untuk informasi yang dibutuhkan tambahan untuk si akad. Setelah itu tanggal 5 Maret sudah kita mulai perkuliahan masih online. Jadi semester depan masih online. Monggo Putri Wahyuni silakan. Iya, iya Bu, terima kasih informasinya. Sami-sami. Oh iya, jadi berarti kuliahnya itu jam 2 ya Bu ya itu ya? Ya, misalnya nanti kelompoknya Ibu ada berapa mahasiswa nggak bisa jam 2, kita bisa atur jamnya agak sorean. Sesuai dengan misalnya Ibu. Bu Ira itu biasanya, Bu In saya terlambat ya jam 2:30. Oh iya Bu, nanti saya ini dulu. Oh ya, silakan. Yang penting harus mau agak malam ya, tapi kuliahnya agak malam karena mulainya sore. Tapi kan nggak apa-apa, kan kalau masih online kan malam juga nggak masalah ya. Offline pun kalau Bu Ira mungkin sudah lama nggak kampus, bisa ke kampus, disambangi kampusnya sekali, di belakang tamannya sudah cantik untuk kelasnya pasca, sudah semakin bagus. Monggo Putri Wahyuni ini angkatan tahun berapa? Angkatan tahun 2017. Oh 2017. Iya. Oke silakan Ibu. Berarti Ibu SMP-nya nanti nggak 5 juta, cukup 4750, free biaya pendaftaran karena alumni. Iya Bu, terima kasih. Nanti saya juga sampaikan ke teman saya. Ya. Kalau apa namanya, nggak usah tes TOEFL dulu, nggak bingung. Ya, nggak usah bingung itu. Ya. Tanya Bu Ira tuh loh, nggak bingung juga. Bingung gitu. Putri Wahyuni udah punya nomor saya kan? Nanti tinggal hubungi saya. Iya, sudah Bu. Iya. Oke sih. Oke. Tapi jangan sampai lupa Bu ya. Iya Bu. Karena pendaftaran yang ini kan itu tanggal 5 Februari. Iya. Jadi jangan sampai tanggal 5 maksud saya pendaftaran. Oh iya iya. Ya, karena harus masuk ke PDDikti namanya. Oke, terima kasih Bu Wahyuni. Ya, Mana Bu Ervin tadi sudah hilang? Oke, terima kasih Putri pertanyaannya. Saya ingatkan Bapak Ibu yang belum daftar hadir, daftar hadirnya bisa
diisi di kolom chat. Jadi termasuk Ibu Win selaku pembicara nanti juga Oh, siap. Nggih, yang sudah saya share di kolom chat, yang teman-teman di MGMP sudah saya share juga di grup WA MGMP ya. Nanti biar ada bukti fisiknya untuk betul. kehadiran melalui Google Form ya, untuk kehadiran webinar pada siang hari ini. Saya buka lagi forum tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang lain, barangkali masih ada yang ditanyakan program Magister Matematika STKIP PGRI Jombang. Monggo. Pak Afan, monggo dinyalakan mikrofonnya. Jelas tertarik Pak Afan ini. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, salam kenal Bu. Saya PNS baru asli Banyuwangi. Terus Banyuwangi. Nggih. Siap. Nggih. Dari tadi mungkin pertanyaan tentang apa? Oh ya Pak. Ini kan ada rencana negara ya. Kalau misalnya transfer seperti itu prosesnya terus pun tinggi. Oke. Kalau misalnya dari dia tertarik ke STKIP, itu proses transfernya terus pun di. Oke. Dari apa ke apa ini Pak? Maksudnya dari D berapa ke ini? Kenapa Bu? Transfer kan berarti, kalau transfer kan berarti dari diploma ya Pak ya? Dia S1 di kampus Banyuwangi. Oh, pindahan maksudnya Pak? Iya, pindah. Oke. Jadi kalau transfer kan dari diploma ke sarjana itu kalau pindahan. Bapak di sana sudah semester berapa? Semester berapa ya dia? Kalau nggak 2. Oke. Jadi gini Bapak, sebenarnya Bapak diminta ngurus dulu surat pindah dari Banyuwangi. Tujuannya ke STKIP, nanti dibawa juga di sana nilai yang pernah dari matematika juga ya Pak ya? Iya, matematika. Nilai hasil studian saya dibawa juga, disertakan, semoga bisa diakui di STKIP. Tinggal kemudian mendaftar dulu sebagai mahasiswa baru, karena ini taruhlah ini lewat Bapak gitu ya, jadi dia nanti Bapak bisa komunikasi dengan saya untuk lanjut langkahnya, karena melalui Bapak kalau gelombang 1 kalau nggak salah kan 200 ya, dia nanti bayar dulu 200, yang 100.000 saya kembalikan ke rekeningnya Bapak gitu ya. Saya anggap Bapak yang bawa dia gitu ya. Cashback 100.000 gitu kan. Karena tadi kan pasti ada cashback 50% dari gitu. Ya, karena masih gelombang 1 berarti masih ini. Masih 200 kalau nggak salah ya. Nanti saya kirim brosur aja di ini ya Pak ya. Di ini ya supaya pirsa semuanya. Boleh Bu. Insya Allah nanti saya coba promosikan saudara saya. Oke, ini saya kirim brosurnya Pak, di sini bisa dipirsan, bisa diunduh. Mungkin itu saja, matur nuwun Bu. Bapak. S2-nya nggak tertarik Pak Afan? Kenapa Pak? S2-nya? Apa Nikah dulu? Nikah dulu. Dia mau nikah dulu. Nikah dulu Pak Afan nikah dulu. Ini baru S2 ini. Masih persiapan nikah ini Bu Birin. Oke. Ya oke lah, nikah dulu. Pak Afan sudah saya kirim brosur lengkapnya mulai S2, S1. Matur nuwun. Oh, boleh lah nikah dulu ya. Sip. Nah, nikah baru kuliah ya Pak ya? Iya. Nanti yang jomblo bisa langsung cari di perkuliahan, nanti pasti temannya dapat satu linear. Jodohnya linear nanti. Mahasiswa kami kebetulan alamatnya jauh-jauh juga Pak, ada yang dari Bu Ira itu dari Bojonegoro. Kelasnya Bu Istiqomah itu yang dari mana namanya, Mojokerto yang paling Delangu, paling jauh sana. Kelasnya Bu Ira itu ada yang dari Kediri juga, yang dari Bojonegoro. Sebenarnya ada yang dari Madura ya Pak ya, Madura itu, tapi kemudian gerah stroke, jadi dia belum bisa melanjutkan. Oke, seperti itu. Jadi promonya tidak hanya promo ini, tapi promo perjodohan, nanti bisa cari jodoh di S1-nya. Yang S2 bisa cari di S1. Ya, karena mereka prakteknya kan di S1 Pak. Wah, ini semangat Afan. Bu Ira itu sudah ngalami praktek ngajar di S1 ya Bu Ira ya. Bu Ira, Bu Wiwi, Bu Aris itu sudah. Bu Ira setelah ini praktek ngajar di S1. Bu Aris, Bu Istiqomah itu sudah ngalami Pak Ubed. Gitu. Ngalami ngajar di mahasiswa S1 gitu. Iya.
Oke. Apalagi yang ditanyakan teman-teman? Barangkali ingin dikonfirmasi kepada beliaunya tentang program studi matematika baik S1 maupun S2 juga tidak apa-apa ditanyakan. Boleh. Bisa dikonfirmasi ke beliaunya. Untuk penelitian tesis, apakah ada pembatasan tertentu tema-temanya? Barangkali di apa? Gimana? Kalau untuk jadi gini Pak Thalib, kebetulan saya megang mata kuliah penelitian Pak ya. Jadi mungkin Bu Ira nanti juga bisa merasakan, bisa cerita juga. Jadi kalau kami modelnya begini Pak, semester 1 itu sudah mulai kita arahkan, kita tanya inginnya kemana sih gitu ya. Biasanya Bu Ira itu ingin apa Bu Ira itu tentang apa Bu Ira? Halo Bu Ira. Oh nggih, Bu, Ada tentang apa? Tesisnya tentang apa? Oke, number sense. Oke. Bu Ira itu ketika semester 1 ketempel dengan number sense Pak Thalib. Sehingga tugasnya Bu Ira mulai semester 1 itu saya arahkan ke number sense terus. Penelitian semester 1 untuk menjadi pembicara tingkat Bu Ira ini sudah pembicara nasional Pak. Itu sudah number sense. Kemudian tugasnya di semester 2 problematika saya arahkan ke number sense juga. Karya-karya artikelnya arahnya ke number sense. Sehingga semester 3 ketika kita PPL kemarin itu sudah menyelesaikan untuk proposal tesisnya. Jadi kita arahkan linear langsung dari semester 1. Harapannya semester 3 proposalnya sudah jadi. Sehingga awal semester 4 itu sudah bisa ujian kompre. Nah, jadi meskipun yang ngajarnya saya, tapi dosen pembimbingnya kan saya arahkan ikutin maunya mahasiswa kemana gitu Pak. Jadi kalau Bu Wiwi itu kayaknya maunya kemarin tuh berpikir reflektif gitu ya, saya arahkan ke berpikir reflektif gitu. Bu Istiqomah itu tentang pemecahan masalah juga saya arahkan dari semester 1, tugas-tugasnya berbasis di pemecahan masalah, sehingga membantu sebenarnya untuk mengkonstruk proposal tesisnya itu sudah di semester 1 Pak, sehingga membantu untuk mempercepat penyelesaian tesisnya. Begitu caranya Pak Thalib kalau saya membantu, memudahkan untuk teman-teman yang sedang kuliah S2 di STKIP. Oh gitu. Ya. Ya, karena selama ini kan yang dibayangkan teman-teman kalau mau kuliah pasca itu pasti kan tesisnya itu yang paling jadi pemikirannya itu aku mending nggak tesis opo kan, bayangno kira-kira tesisnya itu ngambil apa kan. Masih jadi alhamdulillah, ya, masih alhamdulillah gitu. Jadi Bu Ira mungkin bisa testimoni ya. Jadi kami mengarahkan dari awal seperti itu Pak. Semua. Monggo Bu Ira, testimoni Bu Ira tentang pemilihan itu judul tesis lah. Oke, silakan Bu Ira sesuai yang Ibu alami. Oke, ya terima kasih Bu Wiwin dan Pak Thalib dan teman-teman yang lain. Jadi pada waktu semester awal itu kan ada mata kuliah penelitian kualitatif. Ya dari situ Bu Wiwin kebetulan dosennya ini ngasih tugas untuk membuat kayak semacam tugas untuk penelitian itu ya. Kebetulan saya waktu itu ngambil tentang number sense ya. Selama itu kan kita juga presentasi, juga didampingi sama Bu Win. Selama presentasi kemudian kita diarahkan, terus kita mengadakan penelitian kecil-kecilan di madrasah kita tentang number sense itu. Ya, itu nanti lanjut pada waktu kita awal-awal bimbingan untuk tesis itu seperti yang disampaikan Bu Win tadi. Jadi kita sudah diarahkan dari awal itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang akan memudahkan kita. Jadi dari awal kita sudah punya ancang-ancang maunya kita tentang ini. Ya, itu nanti sama Bapak Ibu dosen itu Ibu dosen nggih, Ibu dosen sama ada Bapak dosen itu diarahkan sesuai dengan yang kita lakukan pada waktu itu awal-awal itu. Jadi dengan adanya itu memudahkan kita. Jadi memang dari awal saya seperti sama Pak Thalib, mungkin teman-teman juga awang-awang dari tesisnya nanti gimana. Alhamdulillah dari awal itu sudah diarahkan, dibimbing sama Bu Wiwin untuk mata kuliah itu, jadinya
memudahkan kita. Jadi alhamdulillah sampai detik ini kita sudah bisa sampai bab 3 itu, Pak. Okay. Oke, terima kasih Bu Ira testimoninya. Alhamdulillah sudah ada gambaran Bapak Ibu yang lain. Kalau takut S2 gara-gara takut tesis itu sudah nggak ada alasan lagi ya Bu ya. Betul, nggak ada. Dan begini, Ibu Bapak, meskipun nanti ketika pembimbingan tesis itu kan tidak mungkin semuanya dengan saya ya, pas kita bagi dengan yang lain. Jangan khawatir, meskipun bukan bimbingan saya siap bantu. Jadi ada juga yang bukan bimbingan saya itu juga bimbingan dengan saya, nggak masalah. Saya itu selagi saya bisa apa saya lakukan. Karena kan yang paling tahu track recordnya semester 1-2 tentang tugas-tugas penelitian kan saya. Jadi termasuk begini Pak Talib, nanti di semester 1 itu sudah belajar mini riset kecil-kecilan. Hasil mini risetnya itu kita ikutkan seminar nasional. Ibu-ibu Bapak mahasiswa ini sudah harus menjadi pembicara di seminar nasional itu, sehingga lulus dari STKIP targetnya minimal 2 kali menjadi pembicara di seminar nasional gitu. Dan itu berhasil. Termasuk ada yang berhasil nulis di jurnal gitu ya, kan hasilnya bisa digunakan untuk pas mau kenaikan pangkat juga ya. Jadi lulus tidak hanya dapat ijazah tapi juga dapat sertifikat sebagai pembicara seminar di kelas nasional, seperti itu Pak Talib. Dan kami dampingi semuanya. Mau saya tambah Ibu ya, seperti yang saya sampaikan Bu tadi, kebetulan alhamdulillah saya dengan Bu Wi kemarin ada mata kuliah tentang media pembelajaran. Itu kita membuat jurnal Pak, dan jurnalnya kita alhamdulillah sudah dipublish Bu ya, ber-ISBN. Nah itu didampingi dengan ibu-ibu dosen untuk membuat jurnal, dan itu mungkin sangat berguna sekali untuk pengalaman pertama ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi bisa masuk di artikelnya, bisa masuk di jurnal gitu Pak. Jurnal ada yang jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu ya alhamdulillah teman-teman sudah berhasil. Termasuk kalau yang si Bu Aris sama Mbak Tri akan dapat hibah dokter itu harus masuk di jurnal internasional, malah harus kalau itu. Skalanya lebih tinggi lagi karena ada dana yang digunakan untuk itu. Begitu Pak Talib, kami akan siap bantu. Jadi kan bisa tanya ke Bu Aris pada saat pengusulan hibah tesis itu, barangkali Bu Aris praktis tidak tahu, tapi kami coba ajukan saja dengan pembimbingnya itu yang banyak mengerjakan. Alhamdulillah bisa dapat juga. Iya Bu. Oke, terima kasih atas wawasannya. Untuk Bapak Ibu guru yang lain masih ada 5 menit tersisa untuk sharing atau tanya jawab, ngobrol-ngobrol tentang STKIP yang selama ini hanya kita dengar saja, sering kita lihat brosurnya, spanduknya, balihonya di pinggir jalan, tapi kita belum tahu banyak tentang bagaimana perkuliahannya, bagaimana cara pendaftarannya, dan sistem-sistem yang ada di dalamnya. Bisa kita tanyakan langsung, kesempatan emas kepada Bapak Ibu guru anggota MGMP baik dari Jombang maupun dari yang lain, silakan. Ya, sepertinya Pak Ahmad itu kepingin bertanya sepertinya Pak. Pak Ahmad yang mana ya? Pak Ahmad siapa ini? Pak Ahmad Muadib kayaknya. Pak Adib, monggo Pak Adib. Ini PNS baru juga dari Mansatu ya, Jombang. Kelihatan tuh, kalau mau tanya tuh kelihatan tuh Pak. Saya itu sudah hafal tuh. sorry. Kebiasaan Nabila, jadi sudah tahu kalau orang-orang yang mau nanya dia mana tuh udah kelihatan tuh Pak. Iya. Dia baru join, kayaknya baru join, enggak apa-apa. Ya, silakan Pak Adib. Silakan Pak. Halo. Ya. Lanjut. Untuk perbedaan antara jalur S2 mandiri dengan S2 beasiswa itu apa Pak? Apakah di Stikip menyediakan beasiswa ataukah kita mandiri? Dan kira-kira nominalnya berapa untuk persiapan kita nantinya gitu Pak? Oke, siap. Monggo Bu Win langsung ditanggapi. Oke Pak Adib. Jadi kalau di STKIP belum ada jalur beasiswa ya Pak, masih jalur. Tapi fasilitas untuk tesisnya yang kita bantu fasilitas di tesnya ya. Jadi masih menggunakan jalur mandiri. Untuk biaya pendaftarannya tadi kita sampaikan di sini untuk gelombang ini karena masuk yang genap Bapak ya, tinggal hanya sampai dengan 5 Februari itu 500.000. Kemudian SPP-nya 5 juta setiap bulan. Setiap semester. Itu Bapak boleh bayar 2 kali SPP-nya, tidak harus langsung 5 juta. Boleh di awal Maret itu nanti bayar dulu 2,5. Kemudian sekitar bulan Maret, April, Mei lah itu boleh lagi nambah 2,5-nya. Jadi tidak harus langsung 5 juta. Kami memberikan kesempatan. Yang penting Bapak ketemu saya buatkan rekomendasi ke bagian pembayaran.
bisa dibayar 2 kali. Jadi SPP-nya tiap ini 5 juta. Tapi kalau saya boleh sarankan, Bapak boleh lewat minta rekom Kemenak supaya SPP-nya Bapak tinggal 4.750, tidak 5 juta. Oh. Ya, Bapak iya, boleh ke Sip, Kemenak. sip. Boleh ke sana sampaikan bahwa Nah. di SPK itu informasinya ada rekom dari Kemenak, sehingga kan SPP-nya bisa ada potongan 250, tinggal 750. Kami sudah kasih kok informasinya ke Kemenak. Bapak tinggal Oke, dapatkan siap, rekom, siap, siap. Bapak nanti bisa langsung mendaftar. Tapi kalau bisa jangan sampai tanggal 5 Bapak ya, karena tanggal 5 sudah ditutup untuk yang periode Maret. Karena Maret tanggal 5 insya sudah Allah. ditutup untuk yang semester genap. Iya. Nanti Bapak bisa mungkin bisa catat nomor HP saya, kalau atau minta Pak Haris nanti nomor saya. Pak Aris, nggih. Nanti tak koordinasi dengan Pak Aris. Siap, nggih, Pak Haris sudah punya nomor saya. Oke. Nggih, terima kasih Pak Adib. Ya, itu aja Bu. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih, siap. Terima kasih Pak Adib. Jadi belum ada jalur beasiswa, tapi di dalamnya nanti waktu perkuliahan ada mungkin bantuan-bantuan dana hibah gitu ya Bu ya. Ada. Iya, hibah tesis betul. Ada. Iya. Atau ada lagi dari beasiswa yang lain barangkali ada di. Kalau dari yang lainnya belum ada Bapak, belum ada. yang- mungkin di Yang S1-nya, di S1-nya mungkin banyak. Oh, kalau di S1 banyak beasiswa Pak. Di S1 itu beasiswa peningkatan prestasi. Kemudian untuk siswa-siswi Bapak mungkin ya kalau tertarik masuk yang jalur KIP kuliah itu kami juga menangani KIP kuliah loh. Jadi kan baik, mereka ya. KIP kuliah itu free. Kalau dulu kan bidik misi ya. Iya, iya. Bidik misi itu mulai masuk sampai keluar nggak bayar, malah dapat biaya hidup 600.000 ya setiap bulan. Sekarang naik 750 kalau nggak salah. KIP kuliah itu yang banyak itu dari MAN 1 Jombang itu banyak tuh yang dapat bidik misi saat itu ya, istilahnya sekarang ganti KIP kuliah. Iya. Itu sampai lulus asalkan dia nggak turun IP-nya aja aman, nggak bakal diputus. Kalau S1 banyak Pak beasiswanya. Oke. Mungkin hanya itu dari Iya, teman-teman Pak. yang lain. Sudah jam 11, jadi sudah waktunya Ibu ada acara di tempat lain. Saya Betul, kasih iya. kesempatan untuk closing statement Bu untuk teman-teman. Setelah itu nanti kita foto bareng Bapak Ibu. Jangan live dulu, mohon jangan keluar dulu, kita foto bareng biar nanti ada kenang-kenangan dengan Ibu Wiwin, foto bersama lewat Zoom. Jangan keluar dulu, kita tunggu closing statement dari beliau, Pak Ibu narasumber Bu Wiwin. Monggo Bu Wiwin. Terima kasih Pak Tarik. Terima kasih Bu Bapak. Alhamdulillah kita semua sudah dapat bercengkerama ya, meskipun secara online. Makasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit memaparkan materi tentang penelitian. Dan pada prinsipnya kami siap, termasuk teman-teman tim dosen di Pasca, saya ajak siap untuk seandainya Bapak berkenan mengadakan penelitian kolaborasi dengan kami siap, sangat senang sekali untuk membantu. Karena itu adalah bagian dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen ya. Terima kasih sudah memiliki kesempatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tering doa semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin, kita kasih aplaus dulu untuk beliaunya atas materinya pada siang hari. Tangan di jempol ditaruh di depan biar semangat. Jempol 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih juga.